Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai model dokumentasi yang digunakan di dalam pencatatan keperawatan. Ada beberapa model dokumentasi yang digunakan di dalam keperawatan. Yang pertama di sini ada SOR, yaitu Source Oriented Record. Kemudian yang kedua ada POR, Problem Oriented Record. Kemudian CBE, Charting by Exception. Kemudian yang keempat ada PIE, Problem Intervention and Evaluation. Kemudian yang kelima adalah Focus. Penjelasan mengenai kelima model dokumentasi ini akan kita bahas di slide berikutnya dan juga beserta contoh pendokumentasiannya. Kita awali dari yang pertama di sini adalah model SOR atau Source Oriented Record atau catatan berorientasi pada sumber. Sistem model pendokumentasian ini berorientasi pada sumber informasi. Sumber informasi yang dimaksudkan di sini adalah tenaga kesehatan yang mencatat. Apakah itu dokter, apakah itu perawat, apakah itu fisioterapis, ataukah itu ahli gizi. Ya, jadi berdasarkan sumber. Sumber di sini adalah tenaga kesehatan yang mencatat. Kemudian dokumentasi ini memungkinkan setiap anggota tim kesehatan untuk membuat catatannya sendiri dari hasil observasi. Ya, jadi masing-masing tenaga kesehatan membuat catatannya sendiri. Kemudian model ini menempatkan catatan atas dasar disiplin orang atau sumber yang mengelola pencatatan. Tadi di awal sudah saya sampaikan berdasarkan sumber atau berorientasi pada sumber. Sumber di sini adalah disiplin ilmu masing-masing tenaga kesehatan, ya, apakah itu dokter, perawat, fisioterapis, ahli gizi atau tenaga kesehatan yang lainnya. Berikut ini adalah komponen-komponen dari model pendokumentasian SOR. Yang pertama di sini adalah lembar penerimaan berisi biodata. Kemudian ada catatan dokter, riwayat medis atau penyakit, catatan perawat, catatan dan laporan kasus, formulir grafik, ya, format pemberian obat. Berarti kalau format ini catatannya berasal dari dokter dan juga tenaga farmasi. Kemudian format catatan perawat, kemudian riwayat penyakit atau perawatan atau pemeriksaan perkembangan pasien, kemudian format pemeriksaan laboratorium, X-ray, dan lain-lain, kemudian formulir masuk rumah sakit, formulir untuk operasi yang ditandatangani oleh pasien atau keluarga. Ini adalah contoh pendokumentasian model yang pertama. Di sini model SOR berorientasi pada sumber, yang dimana artinya sumber di sini adalah disiplin ilmu dari masing-masing tenaga kesehatan. Apakah itu perawat, dokter, fisioterapis, tenaga farmasi, ahli gizi ataupun tenaga kesehatan yang lainnya. Dan pada pendokumentasiannya, ketika catatan ini berasal dari perawat, maka harus tertulis P di sini, ya, perawat, dan yang diisikan antara lain bisa pengkajian, identifikasi masalah, perlunya rencana tindakan, rencana segera, intervensi, kemudian penyelesaian masalah, evaluasi aktivitas tindakan dan hasil, dan jangan lupa sebagai bukti legal harus diberikan tanda tangan perawat yang melakukan pencatatan. Kemudian kalau itu dari dokter, maka harus dituliskan D, gitu ya. Di sini contohnya meliputi observasi keadaan pasien, kemudian evaluasi kemajuan, identifikasi masalah baru, kemudian penyelesaiannya, rencana tindakan, dan juga pengobatan yang terbaru. Dan jangan lupa dibubuhkan tanda tangan dari dokter yang melakukan pencatatan. Dan jika sumber pencatatan ini berasal dari fisioterapis, maka bisa diberikan inisial F, gitu ya. Kemudian di sini yang harus dicatat meliputi hal-hal yang dilakukan oleh seorang fisioterapis, kemudian masalah pasiennya apa, rencana intervensi, dan juga hasil dari intervensi yang sudah dilakukan. Dan yang paling penting di sini tidak lupa harus dibubuhkan tanda tangan dari fisioterapis yang melakukan tindakan dan juga melakukan pencatatan.
Berikut ini adalah keuntungan dari model pendokumentasian yang pertama, yaitu SOR. Yang pertama di sini adalah menyajikan data secara berurutan dan mudah diidentifikasi. Kemudian yang kedua adalah memudahkan perawat untuk secara bebas bagaimana informasi tersebut akan dicatat. Kemudian yang ketiga, format dapat menyederhanakan proses pencatatan masalah, kejadian, perubahan, intervensi, dan juga respon klien maupun hasil dari proses intervensi yang dilakukan oleh perawat. Selain keuntungan, ada beberapa kerugian dari model pendokumentasian SOR di sini. Yang pertama adalah berpotensi terjadinya pengumpulan data secara terpisah karena tidak berdasarkan urutan waktu. Kemudian, kadang-kadang mengalami kesulitan untuk mencari data sebelumnya tanpa harus mengulang pada awal pencatatan. Kemudian, dalam proses pencatatannya ini sifatnya superficial tanpa data yang jelas. Kemudian, memerlukan pengkajian data dari beberapa sumber untuk menentukan masalah dan tindakan kepada klien. Waktu pemberian asuhan memerlukan waktu yang banyak. Kemudian, yang berikutnya adalah data yang berurutan mungkin menyulitkan dalam interpretasi atau menganalisa masalah yang dihadapi oleh klien. Kemudian, perkembangan klien ini sulit untuk dimonitor. Berikut ini adalah model pendokumentasian yang kedua, yaitu POR atau Problem Oriented Record atau catatan berorientasi pada masalah. Kalau yang pertama tadi berdasarkan sumber atau berorientasi pada sumber atau source, kalau di sini berdasarkan atau berorientasi pada problem atau masalah. Model dokumentasi yang ini merupakan pengembangan dari model yang pertama tadi, yaitu model SOR. Model ini memusatkan data tentang klien, didokumentasikan dan disusun menurut masalah dari klien. Kemudian, dokumentasi jenis ini mengintegrasikan semua data mengenai masalah yang dikumpulkan oleh dokter, perawat, atau tenaga kesehatan lain yang terlibat dalam pemberian layanan kepada klien. Untuk komponen dalam model POR di sini ada 4, yaitu data dasar, daftar masalah, daftar awal rencana asuhan, dan catatan perkembangan atau progress note. Komponen yang pertama di sini adalah data dasar. Data dasar di sini berisi semua informasi yang telah dikaji dari klien ketika pertama kali masuk rumah sakit. Data dasar mencakup pengkajian keperawatan, riwayat penyakit atau kesehatan, pemeriksaan fisik, pengkajian ahli gizi, dan juga hasil laboratorium. Data dasar yang telah terkumpul selanjutnya digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasi masalah kesehatan yang terjadi pada klien. Kemudian, komponen yang kedua di sini adalah daftar masalah. Daftar masalah di sini berisi tentang masalah apa saja yang telah teridentifikasi dari data dasar yang sudah dikumpulkan. Kemudian, masalah tersebut disusun secara kronologis sesuai dengan tanggal identifikasi masalah. Daftar masalah ditulis pertama kali oleh tenaga kesehatan yang pertama kali bertemu dengan klien atau orang yang diberi tanggung jawab. Kemudian, daftar masalah ini dapat mencakup masalah fisiologis, psikologis, sosiokultural, spiritual, tumbuh kembang, ekonomi, dan juga lingkungan. Daftar ini berada pada bagian depan status klien dan tiap masalah diberi tanggal, nomor, dirumuskan, dan dicantumkan nama orang yang menemukan masalah tersebut. Berikut ini adalah contoh komponen yang kedua dari model POR, yaitu daftar masalah. Jadi di sini dituliskan apa saja masalah-masalah klien dan juga masalah tersebut diidentifikasi oleh siapa, ini harus dituliskan. Jangan lupa tanggal ini juga harus dituliskan karena pada model pendokumentasian ini harus runtut sesuai dengan tanggal munculnya masalah dari kesehatan klien. Untuk komponen yang ketiga, di sini adalah daftar awal rencana asuhan. Nah, rencana asuhan keperawatan ini disusun berdasar daftar prioritas masalah dan dituliskan pada rencana asuhan keperawatan.
Bila mana terdapat tindakan kolaborasi, maka dokter akan menuliskan instruksinya pada catatan medis, kemudian diterjemahkan oleh perawat untuk dituliskan pada rencana asuhan keperawatan. Komponen yang keempat dari model POR di sini adalah catatan perkembangan atau progress note. Catatan perkembangan di sini berisikan tentang kemajuan yang dialami oleh klien pada setiap masalah kesehatan yang dialaminya. Jadi ketika kita sudah membuat daftar masalah keperawatan pada komponen yang kedua tadi, maka masing-masing masalah keperawatan tersebut dibuat catatan perkembangannya. Setiap tim kesehatan yang terlibat merawat klien memberikan laporannya pada lembar catatan perkembangan yang sama, disusun sesuai dengan profesionalnya masing-masing. Kemudian di sini ada beberapa model ya catatan perkembangan yang dapat digunakan oleh perawat. Di sini ada SOAP yang berisi subjektif data, kemudian objektif data, kemudian ada analisis permasalahannya, dan kemudian planning yang berikutnya, planning untuk intervensi pada pasien. Kemudian ada SOAPIER, jadi SOAP ditambah intervensi, kemudian evaluasi dan revisi. Kemudian yang ketiga di sini model PIE atau problem or intervensi, kemudian evaluasi. Jadi masalah, intervensinya apa, kemudian evaluasinya apa. Ini adalah model-model dari catatan perkembangan atau progress note. Ini adalah contoh catatan perkembangan SOAP ya, SOAP. Jadi dalam catatan perkembangannya harus tertulis secara jelas, mulai dari data subjektifnya apa, di situ tertulis S.2, pasien mengeluh rasa nyeri sekitar luka ketika dipalpasi. Kemudian ada objektifnya, ya, kemudian ada analisisnya, jadi analisis dari permasalahan yang dihadapi pasien. Contohnya di sini luka memperlihatkan tanda awal dari proses penyembuhan. Kemudian planningnya, jadi planning di sini berisi planning untuk intervensi yang dilakukan pada pasien atau klien berikutnya. Contohnya di sini adalah teruskan perawatan luka. Yang berikutnya di sini adalah contoh pendokumentasian model SOAPIER. Di sini ada tanggal, ada waktu, dan juga di catatan perkembangan. Kalau contoh yang pertama tadi hanya SOAP, yang kedua ini ditambahkan intervensi, kemudian evaluasi dan juga revisi. Contohnya di sini subjektif, datanya pasien mengeluh nyeri sekitar luka ketika dipalpasi. Kemudian objektifnya pada balutan luka terlihat ada nanah dan berbau. Kemudian analisisnya pada masalah pasien di sini terjadi infeksi pada luka. Kemudian planningnya teruskan perawatan luka. Kemudian diintervensi lagi, basahi luka dengan NaCl 0,9% sesuai instruksi. Kemudian dievaluasi dari hasil intervensinya tersebut luka masih bernanah. Kemudian ada revisi pada intervensi, yaitu ganti balutan menjadi 2 kali sehari. Ya, ini adalah contoh dari SOAPIER. Berikut ini adalah contoh dari progress note yang ketiga, yaitu model problem, intervensi, dan evaluasi. Masih sama, ada tanggal, ada waktu, dan juga catatan perkembangan. Di sini problem yang dialami pasien adalah risiko cedera. Berdasarkan data, tekanan darah pasien turun 20 hingga 30 mm air raksa pada saat berdiri, kemudian mengeluh pada saat merubah posisi. Kemudian dari problem tersebut diberikan intervensi, menginstruksikan pasien untuk meminta bantuan bila akan turun dari tempat tidur. Kemudian bel panggil diletakkan dalam jangkauan pasien. Setelah diberikan intervensi, kemudian kita evaluasi kondisinya pasien, kita tuliskan E di situ, titik 2. Pasien secara konsisten meminta bantuan sebelum turun dari tempat tidur. Kemudian pasien masih merasa pusing dan mengalami perubahan ortostatik. Keuntungan dari model yang kedua di sini atau model POR yang pertama adalah fokus catatan asuhan masalah keperawatan lebih menekankan pada masalah klien dan proses penyelesaian masalah daripada tugas untuk dokumentasi.
Kemudian, pencatatan tentang kontinuitas dari asuhan keperawatan, kemudian evaluasi dan penyelesaian masalah secara jelas dicatat, kemudian data disusun berdasarkan masalah yang spesifik, kemudian daftar masalah merupakan checklist untuk diagnosis keperawatan dan untuk masalah klien. Jadi daftar masalah tersebut membantu mengingatkan perawat untuk suatu perhatian. Kemudian, data yang perlu diintervensi dijabarkan dalam rencana tindakan keperawatan. Sedangkan untuk kerugiannya adalah kemungkinan adanya kesulitan jika daftar masalah belum dilakukan tindakan atau timbulnya masalah yang baru. Kemudian dapat menimbulkan kebingungan jika setiap hal harus dalam daftar masalah. Software dapat menimbulkan pengulangan yang tidak perlu jika sering adanya target evaluasi dan tujuan perkembangan klien yang lambat. Kemudian, perawatan yang rutin mungkin diabaikan dalam pencatatan jika flowsheet untuk pencatatan tidak tersedia. P. Dalam SOAP mungkin terjadi duplikasi dengan rencana tindakan keperawatan. Model pendokumentasian yang ketiga di sini adalah Charting by Exception atau CBE. Jadi, model pendokumentasian ini merupakan sistem dokumentasi yang hanya mencatat secara naratif dari hasil atau penemuan yang menyimpang dari keadaan normal atau standar. Keuntungan dari CBE di sini yaitu mengurangi penggunaan waktu untuk mencatat sehingga banyak waktu yang digunakan untuk asuhan langsung pada klien. Format dokumentasi diletakkan di tempat tidur klien sehingga dapat secara segera digunakan ya untuk pencatatan dan tidak perlu memindahkan data. Komponen dari CBE di sini yang pertama adalah flowsheet, yang kedua adalah dokumentasi. Flowsheet di sini berupa kesimpulan penemuan yang penting dan menjabarkan indikator pengkajian serta penemuan termasuk instruksi dokter atau perawat, grafik catatan pendidikan dan pencatatan pemulangan klien. Kemudian untuk dokumentasi di sini dilakukan berdasarkan standar praktik keperawatan sehingga mengurangi pencatatan tentang hal-hal yang rutin secara berulang kali. Keuntungan dari model yang ketiga di sini atau model CBE yaitu tersusunnya standar minimal untuk pengkajian dan intervensi. Kemudian data yang tidak normal ini nampak jelas. Data yang tidak normal secara mudah untuk ditandai dan dipahami, kemudian data normal atau respon yang diharapkan tidak mengganggu informasi yang lainnya. Kemudian yang paling penting di sini adalah menghemat waktu karena catatan rutin dan observasi tidak perlu dituliskan. Keuntungan yang berikutnya dari model CBE di sini adalah pencatatan dan duplikasi dapat dikurangi. Kemudian, data klien dapat dicatat pada format klien dengan cepat. Informasi terbaru dapat dicatat pada format klien secepatnya. Kemudian, informasi terbaru dapat diletakkan pada tempat tidur klien. Jumlah halaman lebih sedikit digunakan dalam dokumentasi, dan rencana tindakan keperawatan disimpan sebagai catatan yang permanen. Kerugian dari model yang ketiga di sini atau model CBE, yang pertama di sini adalah pencatatan secara narasi sangat singkat, ya sangat tergantung pada checklist. Kemudian kemungkinan ada pencatatan yang masih kosong atau tidak ada. Pencatatan rutin sering diabaikan. Kemudian adanya pencatatan kejadian yang tidak semuanya didokumentasikan, ya. Kemudian tidak mengakomodasikan pencatatan disiplin ilmu yang lain. Kemudian dokumentasi proses keperawatan tidak selalu berhubungan dengan adanya suatu kejadian. Untuk pedoman penulisan dari model CBE di sini, yang pertama adalah data dasar dicatat untuk setiap klien dan disimpan sebagai catatan yang permanen. Kemudian daftar diagnosis keperawatan disusun dan ditulis pada waktu masuk rumah sakit dan menyediakan daftar isi untuk semua diagnosis keperawatan. Ringkasan pulang ditulis untuk setiap diagnosa keperawatan pada saat klien ini pulang. Kemudian software digunakan sebagai catatan respon klien terhadap intervensi. Data diagnosis keperawatan dan perencanaan dapat dikembangkan.
Model pendokumentasian yang keempat di sini adalah Problem Intervention and Evaluation. Jadi, model ini merupakan suatu pendekatan orientasi proses pada dokumentasi dengan penekanan pada proses keperawatan dan diagnosis keperawatan. Penggunaan format ini sangat tepat digunakan pada pemberian asuhan keperawatan primer. Contohnya, pada keadaan klien yang akut, perawat primer dapat melaksanakan dan mencatat pengkajian waktu klien masuk dan juga mencatat pengkajian sistem tubuh. Bentuk dokumentasi dari intervensi berupa flow sheet. Berikut ini adalah contoh pendokumentasian PIE. Jadi ada tanggal, ada jam berapa saja kita mencatat, kemudian pencatatannya apa saja. Misalkan di sini problemnya yang pertama yaitu risiko injuri berhubungan dengan kelemahan fisik akibat anemia. Kemudian di situ ada IP, jadi IP di situ adalah intervensi untuk problem yang pertama. Sarankan klien untuk meminta bantuan jika ingin aktivitas. Kemudian ada lagi yang berikutnya P, tanda pagar 2, artinya itu problem yang kedua, yaitu kurangnya pengetahuan yang berhubungan dengan tindakan BMP. Kemudian yang berikutnya adalah EP. EP artinya evaluasi terhadap problem yang kedua, yaitu diskusikan dengan klien, jelaskan prosedur BMP dan selanjutnya ya. Jadi kurang lebih untuk contoh PIE adalah demikian. Keuntungan dari model PIE di sini yang pertama adalah memungkinkan penggunaan proses keperawatan. Kemudian rencana tindakan dan catatan perkembangan dapat dihubungkan. Kemudian memungkinkan pemberian asuhan keperawatan yang kontinu karena secara jelas mengidentifikasi masalah klien dan intervensi keperawatan. Perkembangan klien mulai dari klien masuk sampai pulang ini dapat dengan mudah untuk digambarkan dalam pencatatannya. Untuk kerugian dari model ini adalah tidak dapat dipergunakan untuk pencatatan semua disiplin ilmu. Kemudian ada pembatasan rencana tindakan yang tidak aplikatif untuk beberapa situasi keperawatan atau beberapa kondisi permasalahan dari pasien atau klien. Yang terakhir di sini adalah model yang kelima, yaitu model fokus atau process oriented system. Di sini pencatatan pada fokus adalah suatu proses orientasi atau berorientasi pada proses dan klien fokus. Jadi berfokus pada klien. Kemudian pada fokus ini digunakan pada proses keperawatan untuk mengorganisir dokumentasi asuhan. Kemudian, fokus ini juga dapat digunakan untuk menyusun fungsi DAR atau Data Action Response sebagai kunci dan pedoman terhadap kewajiban orientasi proses. Untuk komponen dari DAR dan format DAR akan kita jelaskan di slide berikutnya. Berikut ini adalah komponen yang ada di dalam DAR, yaitu data, action, dan respon. Data di sini berisi tentang data subjektif dan objektif yang mendukung dokumentasi fokus. Kemudian action di sini merupakan tindakan keperawatan yang segera atau yang akan dilakukan berdasarkan pengkajian atau evaluasi keadaan klien. Kemudian respon di sini menyediakan keadaan respon klien terhadap tindakan medis atau keperawatan yang sudah diberikan. Berikut ini adalah contoh dari data action dan respon. Di sini ada tanggal, jam, kemudian datanya apa saja. D itu adalah data, D meliputi DS, DO, kemudian A action ini merupakan intervensinya ya yang akan diberikan pada klien atau pasien. Kemudian respon di sini sama atau mirip dengan evaluasi. Jadi respon pasien setelah diberikan action, setelah diberikan intervensi. Ini contohnya pasien ini mengalami kondisi ansietas ya dengan data subjektif dan objektif yang tertuliskan di data, sulit tidur, merasa takut dan sebagainya. Kemudian setelah diberikan beberapa intervensi, responnya perilaku gelisahnya menurun, kemudian keluhan pusingnya menurun dan sebagainya.
Keuntungan dari model yang kelima di sini, istilah fokus lebih luas dan positif dibandingkan penggunaan istilah problem. Pernyataan fokus pada tingkat yang tinggi adalah diagnosis keperawatan. Fokus dengan DAR adalah fleksibel dan menyediakan kunci serta pedoman pencatatan diagnosis keperawatan. Catatan rencana keperawatan merupakan pencatatan berdasarkan tanda fokus yang memudahkan informasi untuk dikenali. Waktu lebih singkat tanpa harus menuliskan pada beberapa bagian pada format. Sistem ini mudah dipergunakan dan dimengerti oleh tenaga kesehatan lainnya. Kemudian bahasa dan proses pencatatan menggunakan istilah yang umum. Sedangkan untuk kerugiannya, penggunaan pencatatan action dapat membingungkan, khususnya tindakan yang akan atau telah dilaksanakan. Kemudian penggunaan fokus pada kolom tidak konsisten dengan istilah pada rencana tindakan keperawatan. Demikian mengenai model pendokumentasian keperawatan. Semoga bisa memberikan gambaran bagaimana model dokumentasi keperawatan. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.